lagi ya. Ada yang sudah lagi kali ini. Dinilai berapa orang? Dua. Tidak ada keterangan dari yang sudah hadir. Oke, berarti sisanya itu wajib semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta semuanya berdiri dulu. Ibu mau cek kerapihan kalian dalam mengikuti pelajaran. Jadi, yang merasa pakaiannya tidak rapi, apalagi ini laki-laki yang tidak isi dalam, silakan rapikan pakaian. Oke, sudah? Oke, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Tahu kan lagu Hari Merdeka? Ya. Atau 17 Agustus. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama air masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Nah, adik-adik, lagu yang kita nyanyikan barusan itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi sebelum itu Ibu mau bertanya, setiap hari Senin itu kegiatan apa yang kita lakukan? Upacara bendera. Ada yang tahu kapan bendera merah putih dikibarkan? 17 Agustus tahun 1945. Ya, bahkan sampai saat ini kita merayakan Hari Kemerdekaan pada setiap tanggal 17 Agustus. Dan pada saat perayaan upacara disertai dengan pembacaan teks proklamasi. Nah, ada yang tahu makna teks proklamasi itu apa? Tidak ada? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari makna teks proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari makna teks proklamasi melalui tema 2 persatuan dalam perbedaan, tema 1 rukun dalam perbedaan. Nah, sekarang coba kalian amati teks proklamasi ini. Nah, ini adalah teks proklamasi yang ditulis oleh siapa? Soekarno dan diketik oleh Sayyidatul. Nah, jadi teks proklamasi ini, nah ada yang tahu teks proklamasi ini berisi tentang apa? Ya, teks proklamasi ini berisi tentang ikrah atau proklamirnya bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, yang mana sampai saat ini setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, jadi proklamasi ini merupakan tonggak bagi sejarah perjuangan kemerdekaan. Jadi pada saat itu meskipun terdapat beberapa perbedaan, tetapi rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan, ada perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Itu bukanlah penghalang bagi generasi muda di persatuan dan kesatuan. Nah, hal inilah yang mencerminkan persatuan dalam perbedaan. Nah, sekarang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini dijajah selama bertahun-tahun oleh negara asing. Ada yang tahu negara kita ini dijajah selama berapa tahun? Ya, 350 tahun. Jadi pada saat itu penduduk Indonesia dari latar belakang yang berbeda, mereka ini bersatu dalam melawan
penjajah. Dan proklamasi inilah yang merupakan hasil dari perjuangan negara. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Pembacaan teks proklamasi ini Indonesia mengumumkan bahwa mereka ini sudah merdeka. Mereka mengumumkan kepada dunia luar atau negara lain bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Jadi selain pengakuan kepada dunia luar, pembacaan teks proklamasi ini juga memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Selanjutnya yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Nah, Indonesia ini dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi negara Indonesia ini adalah negara yang mandiri, yang tidak bergantung kepada negara lain. Jadi pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, Indonesia tidak butuh bantuan dari negara lain. Mereka berjuang sendiri dalam melawan penjajah. Yang terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, jadi proklamasi ini merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang jelas dari belenggu penjajah. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, berarti sudah paham ya? Nah, jadi ini adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sekarang, Ibu minta masing-masing kalian menuliskan 3 makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masing-masing menulis ya 3 makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siapa yang mau angkat tangan? Oke, dari laki-laki boleh 1. Saling menghormati tema yang berbeda agama. 2. Menghormati tema-temanya yang berbeda dalam 3. Berkenalan dengan sosial. Oke, tepuk tangan untuk Sahrul. Oke, sekarang perwakilan dari perempuan. Siapa yang mau maju? Oke, Farah, silakan. Oke, silakan dibaca. 1. Saling menghormati tema yang berbeda agama. 2. Saling menghormati tema yang berbeda agama. 2. Menghormati tema yang berbeda dalam Oke, sudah? Oke, berikan tepuk tangan untuk Farah. Ya, jadi itu ya 3 makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari menurut pendapat teman kalian. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, kita tentukan saja ya. Nah, yang ini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang sebelah kanan Ibu kelompok 3. Sebelum Ibu memberikan tugas kelompok, silakan simak video berikut. Nah, jadi video ini menceritakan tentang perjuangan para pahlawan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Simak baik-baik ya. Kami masih belum banyak merugikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Dan kesalahan yang mematukan dalam mengatasi bencana. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah manusia menyiksa. Menurut pemberitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, yang tergabung dalam PKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia.
merasa Indonesia berhak untuk menekankan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Nah, aku sudah berhasil memasukkannya dengan hak untuk segera langsung dalam proklamasi kemerdekaan. Karena bendengan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Kedasi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja, semoga berhasil Soekarno. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah pernyataan bahwa kita dapat kita dari dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Oke, sekarang semuanya sudah ada bukunya, kan? Ya. Sekarang buka halaman 2. Silakan kalian baca teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan dibaca. jawaban yang sudah kalian tulis. Oke, ini kelompok 1. Oke, perhatikan dulu. Kata tanyanya yang berwarna merah. Dan yang ini adalah jawaban. Jadi, ketika pertanyaannya sudah terbentuk,
sebagai penanda kemerdekaan Indonesia. Ya, sebagai penanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Oke, berarti sudah paham ya? Kalau begitu, sebelum menutup pembelajaran, mari sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi, proklamasi merupakan awal hadirnya negara Indonesia dan sebagai puncak perjuangan para bangsawan. Dan proklamasi juga sebagai akhir penderitaan rakyat dan awal pemerintahan Indonesia. Oke, sebagai penguatan kalian, di sini ibu punya tugas. Jadi tugasnya ini dikerjakan secara berkelompok ya, sesuai kelompok yang sudah ibu bagi. Jadi tugasnya ini dikerjakan dan dikumpul di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum ibu akhiri pertemuan hari ini, tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, berarti sudah paham ya mengenai materi hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita harus berdoa. Oke, jangan lupa berdoa seperti itu. Oke, siapa yang mau pimpin doanya lagi? Oke, Farah, silakan. Oke, pulang.